3成的境界，不要浪费我们的神脉。气鱼，先为我醉，可就分不开了。啊，就在这儿啊！你们倒是快些洗。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Proven Alchemist God, yang mana ini adalah episode keduanya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Sensiang seketika saja terbangun dari tidurnya dan dia itu masihlah mengingat mengenai kejadian sebelumnya. Ia pun dikejutkan oleh kemunculan Sumeyu dan Beiyoyu. Mereka lah yang membawa Sensiang kembali ke kediamannya. Mereka juga memintanya untuk tidak perlu khawatir, pasalnya tidak ada yang melihat kehadiran mereka karena kembali pada malam hari. Karena Sensiang masihlah belum tahu apa-apa, Sumeyu pun memintanya untuk menggunakan energi internalnya. Seketika saja Sensiang pun terkejut pasalnya pena spiritualnya telah bangkit. Semua ini terjadi karena mereka telah memberikan pena spiritual tingkat dewa. Sensiang penasaran siapakah mereka sebenarnya, yang ternyata berasal dari alam bela diri surgawi. Tapi tidak ada yang bisa mereka beritahu lagi. Sensiang sepertinya mengetahui alam tersebut, tapi dia bingung bagaimana cara mereka bisa sampai kemari. Bai pun melakukan penyerangan untuk bisa menghentikan perkataannya. Selain itu, mereka meminta Sensiang untuk tidak memberitahu siapapun tentang rahasia ini. 你们究竟是何方高人？都不要向任何人提。 Sensiang paham terlebih lagi mereka berdua telah membantunya, jadi tidaklah mungkin dia mengkhianati mereka. Sensiang pun berterima kasih banyak atas pena spiritual yang mereka berikan. Ia berjanji akan membalas kebaikannya. Sumeyu pun senang karena Sensiang harus mengizinkan mereka tinggal di tempat ini, yang tentu saja mengejutkannya. Sumeyu mengingatkannya kalau pena spiritual itu adalah milik mereka, jadi Sensiang harus bertanggung jawab juga. Sensiang tidaklah mempermasalahkan hal itu, tapi dia bingung harus mengatakan apa kepada keluarganya. Beiyoyu dan juga Sumeyu pun pergi untuk mandi, di mana ini membuat Sensiang menjadi salah tingkah, karena dua gadis cantik itu tengah mandi di rumahnya. Sensiang pun meminta mereka untuk cepat-cepat karena dia takut jika orang lain masuk kemari, maka ia tidak bisa menjelaskan semuanya. 啊，就在这儿啊！你们倒是快些洗。 Benar saja, sesaat kemudian ada seorang gadis bernama Xianxian yang tidak bukan adalah tunangannya. Sensiang pun segera menemuinya, di mana Xianxian agak bingung mengapa dia lama membukakan pintu. Sensiang teruslah berhati-hati agar keberadaan dua gadis yang tengah mandi tidak diketahui oleh tunangannya. Melihat sikap anehnya membuat Xianxian berpikir kalau dia itu sedang menyembunyikan wanita lain di rumah itu. Dia bahkan menutup tirai di kamar mandinya. Sensiang teruslah berusaha untuk mencegah dia memasuki kamar mandinya. Sensiang juga memberikan alasan kalau dia itu ingin sesekali mandi di dalam rumahnya. Untung saja berkat perkataannya membuat Xianxian percaya, tapi ujung-ujungnya dia tetap masuk ke dalam kamar mandi itu. Hanya saja tidak ada suara apapun, yang ternyata Su Mingyao dan juga Beiyoyu tidak ada di sana. Ini pun membuatnya sangat lega karena Xianxian tidak bertemu dengan mereka. Sensiang menanyakan tujuannya kemari karena tidak mungkin dia datang untuk melihatnya mandi. Dengan malu-malu, Xianxian pun pergi. Sensiang pun segera mengikutinya, di mana gadis ini tengah menikmati suasana di sana. Tapi raut wajahnya seketika berubah ketika memberitahu kalau ayahnya telah melarang dia menemui Sensiang. Bahkan pada hari ini ayahnya ingin membawanya menemui Yao Tianhua. Xianxian ini saatlah mencintainya dan langsung saja mengajaknya kawin lari. Ia tidaklah masalah pergi kemanapun selama dia bisa selalu bersama dengan Sensiang. Ia langsung saja memberikan kokopan manja kepadanya, yang seketika saja membuat Sensiang terdiam. Namun semua ini terganggu oleh kedatangan ayahnya dan langsung saja membawa Xianxian pergi dari hadapannya. 沈香，让我以后都不要来见你了。傻丫头。 Sensiang pergi menyusul mereka dan di depan sana ada seorang pria bernama Yao Guzi. Ia meminta untuk tidak memperlakukan Xianxian seperti itu. Ayahnya pun meminta untuk memberikan salam kepadanya.
Tapi dia itu tidaklah peduli, bahkan tidak mendengarkan perkataan Yao Guzi. Ia pun segera pergi ke sisi Shen Xiang. Ayahnya teruslah memisahkan mereka karena bagaimanapun Shen Xiang merupakan sampah dari keluarga Shen. Keributan tersebut menjadi tontonan banyak orang. Shen Xiang pun mengingatkan mengenai perjanjian yang dulu disepakati oleh tetua Su dengan ayahnya. Tapi mengapa Paman Su sekarang mengabaikan persahabatan antara dua keluarga mereka? Seorang tetua memberitahu kalau Shen Tianhua akan kehilangan posisinya sebagai pemimpin klan karena ulah putranya sendiri. Jadi Shen Xiang tidaklah bisa menggunakan keluarganya sebagai alat tawar-menawar. Hingga Shen Tianhu muncul untuk meminta Shen Yinha berhenti berbicara karena dia tidaklah berhak untuk ikut campur. Shen Tianhua meminta Su untuk memikirkan hal ini lagi karena tidaklah mungkin mereka memutuskan pertunangan tersebut. Tapi Su tidaklah punya pilihan lain, pasalnya Shen Xiao adalah sampah tanpa pena spiritual. Jadi sebagai seorang ayah, dia hanya memikirkan masa depan putrinya. Shen Xiao paham, jadi selama ia memiliki pena spiritual, maka seharusnya dia ingin Paman Su setuju dengan hubungan ia bersama dengan Xian. Jadi pada saat jugalah Shen Xiao memperlihatkan kalau dia bukanlah sampah yang dibicarakan. Tentu dengan kekuatan spiritualnya itu telah mengejutkan semua orang. Tapi bagi Yao Guzi, semua itu bukanlah apa-apa, karena kekuatan Shen Xiao masih berada di bawahnya. Alhasil, perselisihan pun terjadi di antara mereka berdua. Shen Xiao menenangkan tunangannya dan juga ayahnya, karena dia itu akan meladeni apapun yang Yao Guzi lakukan kepadanya. Para penonton menjauh agar tidak terkena efek pertarungan mereka. Ketegangan pun telah terjadi antara Shen Xiao dan juga Yao Guzi. Sesaat kemudian, serangan langsung saja Shen Xiao lakukan. Tapi kekuatan yang Yao Guzi miliki juga tidak kalah hebat. Shen Xiao sendiri agak bingung mengapa kekuatan dia dalam menghabisi binatang iblis tidak dapat keluar. Jadi dia ini mulai melakukan sesuatu, yakni menggunakan teknik burung vermilion, di mana teknik tersebut tentu saja mengejutkan semua orang. Serangan cepat langsung saja dilakukan oleh Shen Xiao. Ini bahkan sampai membuat Yao Guzi terkejut karena api ini terlalu murni. Sadar Shen Xiang tidak bisa diremehkan, jadi dia langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Di mana dalam satu kali serangan saja, Shen Xiang berhasil memberikan tekanan kepadanya, bahkan memaksa Yao Guzi melepaskan kipasnya. Tapi semua itu tetap tidak bisa menghentikan Shen Xiang, bahkan kipasnya itu malah terbakar. Semua orang pun kebingungan sebenarnya apa yang telah terjadi, begitu pula dengan Paman Su, karena mengapa Shen Xiao bisa mengalahkan Yao Guzi. Tidak ingin dipermalukan, Yao Guzi pun mulai menggunakan teknik petirnya, di mana hal itu pun diladeni oleh Shen Xiao. Bentrok antara dua serangan itu telah tercipta, yang mana ini telah mementalkan Shen Xiao dan juga Yao Guzi. Tidak hanya itu, manisan dari gadis kecil ini juga ikut terlempar. Xian pun segera mendatangi Shen Xiao untuk memeriksa kondisinya. Sebenarnya Yao Guzi itu panik sebab tangannya itu hampir saja matang dipanggang olehnya. Ini bahkan ditertawakan oleh gadis kecil di sana. Mereka mengakui kalau pena spiritual Shen Xiao memang telah bangkit. Yao Guzi pun pergi dari tempat itu. Sedangkan Paman Su masihlah berusaha untuk membawa putrinya menemui Yao Guzi. Tapi karena ia tidak mau, jadi dia sendirilah yang pergi menyusulnya. Shen Tianhua sendiri penasaran dari manakah putranya mempelajari teknik barusan. Shen Xiang merasa semua ini berkat Genodharma neraka yang dirinya temukan. Dia juga segera menggenggam tangan Xian. Karena malu, gadis ini pun pergi. Sedangkan Shen Tianhua merasa begitu bangga terhadap putranya. Shen Xiang pun yakin kalau dengan begini posisi ayahnya pasti tidak akan bisa dicopot oleh tetua agung. Tapi mereka harus menunggu dulu selama 3 hari. 不错啊，有为父堂堂正正的向我挑。沈一涵便无法令大长老。 Sedangkan di sisi lain, Yao Guzi ini bingung mengapa Shen Xiang bisa membangkitkan pena spiritualnya. Tetua ini menenangkannya, pasalnya keluarga Yao saatlah mendukungnya. Jadi Xian pasti akan menjadi miliknya. Selain itu dia juga bersumpah akan selalu membantu keluarga Yao. Yao Guzi yang memang memiliki banyak uang meminta tetua ini untuk meminjam banyak uang agar bisa melumpuhkan Shen Tianhu. Seharusnya tetua ini tahu apa yang dia inginkan. Yao Guzi berjanji kalau Shen Xiang akan menyesali perbuatannya pada hari ini.
Xiao berpindah ke sisi lain, tepatnya di kediaman dari keluarga Shen Xiao. Ia bingung di mana Su Danbai berada. Ia mencari ke sana kemari namun tidak menemukannya. Hingga dia pun dikejutkan oleh Su Danbai yang malah berubah menjadi kecil. Dia pun bingung mengapa hal ini terjadi. Su Danbai pun mengajaknya untuk melihat sebuah cincin di mana alam ini bukanlah alam mereka. Jadi dibutuhkan kekuatan khusus untuk bisa membentuk tubuh fisik. Dan bantuan cincin inilah mereka bisa bertahan. Selain itu hanya Shen Xiao saja yang bisa melihat mereka. Shen Xiang pun langsung saja menggunakan cincin itu. Ia juga berniat untuk memasuki alam yin dan yang. Tapi mereka tidak mengizinkannya karena bagaimanapun kekuatan Shen Xiang masihlah belum cukup kuat. Tapi dia seketika saja terkejut karena ternyata kekuatannya sudah berkembang sebanyak 3 kali lipat. Ia sama sekali tidak menyadari semua itu. Ini adalah berkat pena yin dan yang. Su memintanya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, Shen Xiao harus rajin, terlebih lagi kontrak di antara mereka harus diselesaikan. Pada awalnya dia tidaklah tahu apa yang dikatakan. Hingga Shen Xiao pun ingat kalau sebelumnya Su Danbai telah menjalin perjanjian ki darah dengan dirinya. Dan begitu maka Su Danbai tidak akan pernah terpisah dengannya. 只有你能看到反武3成的境界，不要浪费我们的神脉。气运，先为我醉，可就分不开了。 Tapi tentu saja semua itu tidak gratis. Shen Xiao juga harus membantu mereka dalam memulihkan kultivasi mereka. Tapi untuk bisa melakukan hal itu, Shen Xiao harus menerobos ke ranah alam nirwana dulu. Dengan begitulah dia baru bisa membantu mereka. Shen Xiao agak pesimis karena mereka terlalu percaya kepadanya. Su menenangkan Shen Xiang karena dia akan mengajarinya 4 teknik ilahi. Teknik ilahi 4 simbol merupakan teknik untuk bisa menyelamatkan dirinya dari kejaran musuh. Dan sekarang dia akan mengajarinya kekuatan naga hijau. Dan sekarang dia akan mengajarinya kekuatan naga biru. Bai sendiri hanya diam saja. Sedangkan Su sendiri masihlah mengajari Shen Xiang. Ia harus menggunakan pena ilahi Jin Yang sebagai panduan demi bisa memanggil energi spiritual makam surgawi. Dan begitulah kekuatan naga biru bisa muncul. Namun semua itu tidaklah semudah yang dia kira. Bai menganggap pemahaman Shen Xiang ini tidaklah bagus. Su juga merasa hal yang sama, dan berhubung hari sudah sangat gelap, jadi mereka pun memutuskan untuk tidur dulu. Karena sepertinya pemulihan mereka akan sangat lama. Di sisi lain, Shen Tianfu sadar kalau di kompetisi keluarga pasti akan terjadi kepadanya. Jadi jika hal buruk terjadi kepadanya, Shen Xiang harus diselamatkan dulu dan tidak boleh jatuh ke tangan Shen Yan. Shen Fei paham dan dia berjanji akan melindungi tuan mudanya apapun yang terjadi. Kembali kepada Shen Xiang, di mana perlahan namun pasti dirinya telah berhasil menggunakan teknik yang Su ajari. Su Danbai bisa melihat hal itu. Mereka pun memujinya karena dalam waktu 2 hari saja, kekuatan naga biru milik Shen Xiang sudah mengalami peningkatan. Kecepatan kultivasinya lebih cepat dibandingkan mereka dulu. Hanya saja bayi ini kepikiran karena cepat atau lambat keberadaan mereka pasti diketahui. Ia pun penasaran Shen Xiang akan mencapai tingkat apa setelah menyatu dengan nadi yin dan yang. 太长，不错，今师姐，你怎么了？比你我当年还要快，融合了我们的至阴至阳。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.